Shalom. Seberapa banyak yang bersuka cita di rumah Tuhan pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab firman-Nya berkata, Bapa menghendaki dan mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Seberapa banyak yang siap menyembah Tuhan, boleh sekali lagi angkat tangan saudara. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghampiri Engkau pagi ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan hadir berkenan melawat kami, menjamah kami. Kami datang rendahkan hati kami hampiri bait-Mu, kami hampiri hadirat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu sepanjang minggu ini bagi kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah beri, untuk apa yang Tuhan sudah lakukan, untuk apa yang ada di tangan kami sekarang. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan pagi ini Tuhan kami datang, kami bawa korban kami bawa pujian kami bawa penyembahan kami. Biar akhirnya Tuhan disukakan, disenangkan lewat pujian penyembahan kami. Mari berkarya lebih lagi ya Roh Kudus, karena kami rindu akan Engkau. Demi nama Yesus, sama-sama kita katakan saudara, amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Dia lebih lagi, masuk dalam hadirat-Nya, merindukan kebaikan-Nya, merindukan hadirat-Nya yang kudus. Firman-Nya berkata, mari hampiri Dia, mari masuki gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, kami rindu akan bait-Mu, kami rindu akan kehadiran-Mu. Pujian, sembah, kami naikkan hanya bagi Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak disembah pagi ini Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak diagungkan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Amin. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku Yesusku, Kau kerinduanku. Sekali lagi katakan, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku. Mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Allah kita dalam hadirat-Nya. Katakan saudara, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Sekali lagi katakan saudara, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
Yesusku, Kau kerindu. Angkat tangan kita bersama, katakan saudara, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu. Dalam hadiratnya sama-sama sembah, katakan menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari sama-sama kita angkat sembah kita, saudaraku. Kami meninggikan Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami menemukan sukacita. Terima kasih. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan saudaraku, dengan iman di dalam hadiratnya, katakan saudara, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku. Dalam hadiratnya sekali lagi katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku
pujian syukur hanya bagi Engkau. Haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan angkat pujian sembah kita bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih. Dalam hadirat-Mu, di dalam kuasa-Mu, ada sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari pagi hari ini bersama-sama kita bawa pujian kita, Bapak Ibu Saudara. Percayakah saudara bahwa di dalam hadirat-Nya ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita? Kalau saudara iman itu, mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat-Nya. Mari bawa pujian sembah kita. Haleluya. Terima kasih. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Satukan suara kita bersama. Jemaat Tuhan katakan, menyembah hadirat-Mu bahagiaku. Come on, sekali lagi jemaat Tuhan katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu hadirat-Mu bahagiaku. Sekali lagi dalam hadirat-Nya katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu iman. Katakan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sorak-sorai bagi Allah kita yang maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari seberapa banyak kita yang percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan bertata atas pujian kita. Dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita yang maha tinggi, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Seberapa banyak saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama kita memuji Tuhan pagi ini, Bapak Ibu. Come on. Haleluya. Kita sama-sama belajar lagu pujian ini. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sama-sama dengan iman katakan saudara. Come on. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
lagi saudara, katakan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Semua boleh lambaikan tangan, come on. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana. Sekali lagi dengan iman katakan Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yang percaya Allah kita baik, serukan amin. Haleluya. Yes. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara dengan antusias, dengan sukacita katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan saudara. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Semua lambaikan tangan saudara, dengan iman katakan Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya Allah kita baik, sama-sama kita katakan haleluya. Yes. Mari di dalam rumah Tuhan kita bersuka cita atas kebaikannya. Katakan saudara, Hosana ku memuji Tuhan. Semua tepuk tangan lebih lagi, come on. Hosana, Hosana. Yes. Lambaikan tangan sekali lagi, come on. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Serukan Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi dan sorak-sorai-sorakan haleluya. Yes. Silakan duduk dalam hadiratnya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari sama-sama angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Sebab anugerahnya besar bagi kita. Anugerahnya melimpah buat setiap kita. Anugerahnya memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Anugerahnya memampukan kita untuk melewati setiap pergumulan, setiap permasalahan yang kita alami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib,
angkat tangan kita saudara. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Dengan iman saudara katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau Jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan, Tuhan. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Jemaat Tuhan saja katakan, ku mau selalu. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes. Kau membuatku berharga. Dalam hadirat-Nya sambil bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Amin. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu. Amin. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita dalam hadirat-Nya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di
selalu bersyukur Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar kami selalu tetap bersyukur. Bukan karena kondisi kami bersyukur, tapi karena Engkau baik dalam hidup kami. Anugerah-Mu telah menyelamatkan kami, dan kami bersyukur akan hal itu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang baik, yang luar biasa, yang benar, yang hebat, dan yang hidup Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, kami semua diberkati ya Bapa. Karena Engkau begitu baik buat kami, memberikan anugerah keselamatan buat kami. Dan biarlah ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang Kau kasihi, biarlah kami bisa terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau yang memberkati setiap telinga yang mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bentuklah setiap hati kami ya Bapa. Biarlah setiap hari kami tumbuh semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Kau yang menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah setiap apapun yang ingin Engkau sampaikan bisa disampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online ini. Topik yang akan saya bahas pada hari ini berjudul Jiwa Entrepreneur Membawa Kemajuan. Tahukah saudara bahwa dari sejak awal Allah telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dengan kemampuan untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas segala ciptaannya. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk menaklukkan, berkuasa atas bumi ini. Kita tidak boleh mengeksploitasi alam ciptaan Allah, tapi kita harus mengeksplorasi alam dan mengembangkannya menjadi sebuah tempat yang lebih indah untuk kita diami. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan menempatkan manusia di sebuah taman yang indah dan memberikan kepadanya kemampuan, kreativitas, inovasi untuk memelihara taman itu dan mengusahakannya menjadi lebih baik lagi. Nah saudara-saudara, dalam kehidupan ini untuk kita bisa berhasil dalam bidang apapun, kita perlu mengembangkan jiwa entrepreneur atau dalam bahasa Indonesia jiwa wirausaha. Ini akan membuat kita tidak hanya santai-santai menikmati apa yang ada, ya lumayanlah begini juga sudah cukup. Tapi kita akan berusaha terus untuk mengembangkan apa yang Tuhan telah percayakan pada masa kini menjadi sesuatu yang lebih besar, berdampak, berharga di waktu-waktu yang akan datang. Jadi apa yang kita pegang itu kita harus kelola, kembangkan dan menjadikan lebih baik, lebih maju. Nah, secara umum seorang entrepreneur atau wirausaha berarti seseorang yang berusaha menggunakan sumber daya, baik itu pikirannya, keahliannya, uang atau materi yang dia miliki, juga waktu yang ada untuk menghasilkan suatu produk atau suatu layanan yang berdaya jual sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk atau layanan itu. Nah saudara sekalian, menurut seorang penulis yang bernama Lupio Adi, wirausaha atau entrepreneur adalah seorang yang punya kemampuan dalam mewujudkan kreativitas dan inovasi
yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, kata wirausaha atau entrepreneurship seringkali dikaitkan dengan para pelaku bisnis, sehingga akhirnya menjadi kata yang rasanya eksklusif bagi kalangan dunia usaha saja. Kata wirausaha bahkan sering disamakan dengan kata wira swasta. Padahal ada perbedaan besar antara wirausaha dan wira swasta. Saya jelaskan secara ringkas. Wira swasta adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dengan mandiri serta tidak ditentukan oleh atasan. Dia kerja sendiri. Biasanya seorang wira swasta berfokus pada satu pekerjaan saja. Dan kalau dia punya pemikiran untuk mengembangkan usaha itu, cenderung pemikirannya lebih tradisional dan punya target jangka pendek dan biasanya merasa puas dengan apa yang sudah dikelolanya. Sebaliknya, seorang wirausaha atau entrepreneur bisa memiliki lingkup usaha yang cukup luas dan suka mencari peluang-peluang baru untuk terus berkembang. Dia memiliki perencanaan pengembangan jangka panjang dan selalu memperbarui pendekatan yang dia miliki dengan teknologi yang terupdate. Sehingga dia harus selalu mengupgrade diri dengan hal-hal yang baru, mengikuti zaman, sehingga dia tidak ketinggalan zaman, tapi bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan apa yang ada. Karena itulah yang bisa membuat seorang tetap maju dalam dunia yang penuh dengan perubahan ini. Nah, saudara, biasanya seorang wirausaha atau entrepreneur punya beberapa ciri. Misalnya, dia berani mengambil resiko, punya rasa percaya diri yang tinggi bahwa dia bisa berhasil, punya jiwa kepemimpinan, tapi juga mampu melakukan manajemen yang baik dari usaha yang dia kelola. Biasanya dia seorang pemikir yang inovatif dan kreatif, punya pemikiran out of the box, nggak biasanya. Ya, selalu ada cara-cara baru yang unik. Dan seorang wirausaha biasanya berorientasi pada tugas dan hasil. Ada target-target yang dia tetapkan, dia kejar. Dia juga seorang problem solver. Kalau dia lihat ada masalah, kekurang teraturan, ada hal yang kurang baik menurut pandangannya, dia akan berikan solusi-solusi supaya masalah itu bisa dipecahkan. Dan dia senang untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Sehingga seorang wirausaha biasanya tidak menghindari tantangan, tapi dia maju bergerak ketika ada tantangan. Menurut Steinhoff and Burgess, ciri orang yang berjiwa entrepreneur atau wirausaha adalah, pertama, dia memiliki visi dan tujuan usaha yang jelas, ada visi ke depan. Kedua, dia bersedia menanggung resiko, baik resiko waktu, resiko uang, dan yang lain. Jadi kalau dia sudah punya tujuan, gagasan, visi, dia akan rela berkorban untuk mewujudkan visi tersebut. Yang ketiga, dia memiliki perencanaan yang matang dan mampu mengorganisasikannya. Jadi dia punya planning dan juga bisa mengorganize orang-orang dan sumber daya yang lain untuk dalam perencanaan yang sistematis itu bersama-sama mencapai tujuan yang telah dia tetapkan. Yang keempat, dia biasanya seorang yang sanggup bekerja keras sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kalau dia rasa ini visi yang harus dia tempuh, dia akan kerja keras, semangat untuk mencapainya. Yang kelima, dia juga adalah orang yang mampu mengembangkan hubungan dengan pihak yang lain. Karena tidak mungkin kita berhasil sendirian. Kita perlu memperluas relasi-relasi kita dengan orang yang lain. Dan yang keenam, dia bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan yang mungkin dia alami. Sebab seorang wirausaha adalah seorang yang berani mengambil resiko. Kalau saudara hatinya kecil, takut melangkah, wah susah. Yang diraih juga kecil. Tapi seorang risk taker, seorang yang berani mengambil resiko, mungkin dia gagal, tetapi kalau dia sudah pikirkan dengan matang, apalagi
di dalam iman berdoa kepada Tuhan, yakin ini kehendak Tuhan, keberhasilan itu adalah hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi. Nah, saya mau tandaskan bahwa sebetulnya jiwa entrepreneur atau wirausaha juga dapat diterapkan kepada para pemimpin rohani atau pelayan Tuhan. Jadi ini bukan hanya terikat sesuatu yang sifatnya bisnis belaka. Karena orang yang berjiwa entrepreneur atau wirausaha itu adalah orang yang mengorganisasikan orang-orang lain untuk kegiatan yang bersifat produktif. Ada kemajuan. Dalam refleksi teologis Kristen, entrepreneur Kristen adalah seorang yang memiliki kreativitas dan inovasi untuk melayani sesama dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan motivasi kasih dan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi, kalau kita punya jiwa seorang entrepreneur dan kita adalah seorang pelayan Tuhan di dalam gereja atau lembaga Kristen, maka orientasinya bukan keuntungan secara materi yang paling utama, tapi gimana orang-orang yang kita layani itu masalah-masalahnya bisa diselesaikan. Organisasi yang kita pimpin bisa lebih maju, bisa lebih berkembang. Banyak orang-orang terberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Ada terobosan-terobosan yang kita kerjakan, strategi-strategi baru. Sehingga apapun yang dipercayakan kepada kita, khususnya dalam bidang pelayanan, bukan sekedar bisnis. Pelayanan itu makin lama makin berkembang, saudara. Kalau orang nggak punya jiwa entrepreneur ini, dia dipercaya sebuah gereja atau pelayanan, makin merosot, saudara. Tapi kalau orang itu punya jiwa besar, punya daya juang tinggi, kreativitas, inovatif. Walaupun dia dipercayakan pelayanan yang kecil, hanya dalam waktu beberapa tahun itu akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Dan motivasinya adalah karena mengasihi Kristus dan jiwa-jiwa. Prinsip-prinsip Alkitab, kebenaran, kejujuran, ketulusan, kerja keras, excellency, semua dilakukan bukan untuk memandang manusia tetapi karena ingin memuliakan Kristus. Itu ada dalam dirinya. Saya ambil contoh Alkitab supaya lebih jelas. Nehemia. Dia adalah seorang juru minuman raja. Hidupnya sudah sangat nyaman. Dia tinggal di Puri Susan. Tapi satu kali dari saudaranya yang berkunjung kepada dia mendengar tembok Yerusalem, kota kelahirannya itu runtuh. Dan banyak orang keluar masuk, merampok, mencuri tanpa ada penghalang. Karena kalau zaman dulu kota temboknya rubuh, sudah nggak ada keamanan di sana. Menangislah dia mendengar hal itu. Kenapa kota yang diberkati Tuhan ini mengalami keterpurukan yang luar biasa? Timbullah passion, beban di dalam hatinya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah visi. Aku harus pulang membangun kembali tembok Yerusalem, bahkan membangun kembali kota Yerusalem. Supaya mereka atau kota ini tidak dihinakan oleh bangsa-bangsa yang lain. Kemudian dia menyampaikan hal itu kepada raja. Dalam Nehemia 2 ayat yang kelima dikatakan, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Berarti dia punya visi. Visi yang bagus untuk bisa memajukan, membangun, mendapatkan hasil yang lebih baik. Bahkan kemudian Nehemia bersedia mengambil resiko. Apa resikonya? Dia bersedia meninggalkan tempat dan pekerjaannya yang nyaman. Dia rela berkorban waktu, tenaga, biaya, bahkan dia harus menghadapi banyak musuh-musuh yang berusaha mengambil nyawanya. Tapi dia rela berkorban karena visi besar itu. Lagi pula Nehemia adalah orang yang punya perencanaan yang matang. Dia kemudian mengajak dan memotivasi orang-orang di Yerusalem untuk ikut ambil bagian di dalam pembangunan ini. Karena dalam Nehemia 2 ayat 18 dikatakan, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu.
Saudara, Nehemia bekerja sama dengan pihak yang lain, yaitu orang-orang yang dijumpai di Yerusalem. Aku aja jauh-jauh rela meninggalkan kondisiku yang nyaman untuk membangun kota ini. Masa kamu tidak termotivasi? Masa kamu tidak tergerak? Dan apa yang disampaikan menginspirasi orang banyak. Dan mereka bilang, oke, kami tangkap visi kamu ini menjadi visi bersama. Mari kita membangun kota Yerusalem ini. Dia kemudian membuat strategi dalam perencanaan atau planning tersebut supaya berhasil, tidak langsung bertindak gegabah, tapi dia mempertimbangkan segala perkara. Karena dalam Nehemia 2 ayat 13b dikatakan, aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Nehemia juga mau bekerja keras, berjuang menghadapi tantangan dalam pembangunan. Karena ada musuh seperti Sanballat, Tobia, orang-orang asing yang berusaha meruntuhkan lagi tembok yang sedang dibangun ini. Makanya dalam Nehemia 4 ayat 18 dikatakan, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Jadi waktu mereka kerja ada orang berusaha merobohkan kembali, maka mereka bawa senjata supaya orang nggak berani mendekat, saudara. Yaitu si perusuh tadi. Dan ada orang yang meniup nafiri. Jadi kalau itu kan temboknya luas. Kalau ada satu bagian hanya beberapa orang bekerja lalu diserbu oleh orang banyak, dia tiup nafiri. Tut! Semua orang lain harus lari mendekati dan membela orang ini. Sehingga perusuh pengacau itu pergi semuanya. Oh, ini usaha yang sangat luar biasa. Akhirnya apa? Usahanya berhasil. Tembok itu menurut Nehemia 6 ayat 15 terbangun dalam waktu 52 hari. Cepat sekali, luar biasa. Sampai bisa terbangun, ditutup pintunya, aman dari serbuan musuh. Dan baru kemudian kota itu sedikit demi sedikit dibangun menjadi lebih indah. Saudara, sebetulnya Nehemia bisa bersantai. Ya, aku sudah enak-enak, dia menerima apa adanya karena dia sudah di status quo, comfort zone. Tapi dia tidak mau seperti itu. Dia bertindak untuk perbaikan sesuai dengan visinya. Inilah yang saya maksudkan dengan punya jiwa entrepreneur yang mau berkembang terus untuk hasil yang lebih baik. Saya sekarang ambil sebuah studi kasus ya. Dari lembaga yang Tuhan percayakan saya sekarang menjadi ketua umumnya. Sinode Gereja Bethel Indonesia. Sinode GBI lahir tanggal 6 Oktober 1970 di Wisma Oikumene Dewan Gereja Indonesia di kota Sukabumi. Dimulai oleh 129 hamba Tuhan, tapi kini telah berkembang di Indonesia dan di 27 negara di dunia dengan hampir ada 7.000 gereja lokal, hampir 20.000 pejabat GBI, pendeta Pratama, pendeta Madya, pendeta dengan lebih dari 3 juta anggota jemaatnya di Indonesia dan di berbagai negara. Pertumbuhan GBI yang pesat ini terjadi karena karya Roh Kudus, bukan kemampuan diri tentunya. Seperti halnya gereja mula-mula juga berdiri karena karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melahirkan gereja pada hari Pentakosta sehingga bertumbuh menjadi 3.000 jiwa, 5.000 jiwa, dan seterusnya. Roh Kuduslah yang memimpin gereja dalam menjalankan misinya sehingga bisa berkembang dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa dan karunia-karunia roh dalam pelayanan yang ada. Karunia roh dan tanda ajaib yang dialami oleh jemaat mula-mula seperti berbahasa roh, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan juga diterima dalam pelayanan GBI. Secara organisasi, salah satu kunci kemajuan dari GBI adalah penerapan pola otonom atau desentralisasi untuk gereja lokal. Ini berarti gembala jemaat adalah pemimpin tertinggi di gereja lokal tersebut dan bisa mengembangkan gereja sesuai dengan arahan Roh Kudus. Model kepemimpinan gereja seperti ini, otonomi, membuat GBI berkembang pesat. Apalagi Pendeta H.L. Senduk yang adalah founder daripada Gereja Bethel Indonesia mentargetkan berdirinya 10.000
GBI yang ada di mana-mana. Pola otonom mengizinkan gereja lokal melakukan manajemen pelayanannya masing-masing. Namun tidak menyimpang dari pengakuan iman, pengajaran dasar, dan juga tata gereja GBI. Nah, ini bisa memunculkan para pemimpin rohani yang punya jiwa entrepreneurship, yang mau mengembangkan gereja lokalnya tanpa batas. Kunci yang lain bagi pertumbuhan gereja GBI secara organisasi adalah GBI mengizinkan bukan hanya lulusan sekolah teologi, tapi juga para usahawan dan kaum profesional untuk dapat melayani bahkan menjadi gembala jemaat. Jadi sementara melayani, mereka dilengkapi dengan pembinaan dan pelatihan teologi dan pelayanan pengembalaan, dan ini menyebabkan mereka lebih paham ketika menyampaikan firman, mengajar orang lain. Dan ini menyebabkan terobosan yang signifikan bagi kemajuan GBI karena banyaknya kaum awam yang mendapatkan kesempatan untuk melayani dan memimpin. Dampaknya adalah anggota jemaat GBI tidak hanya berasal dari kalangan menengah ke bawah, tapi juga berasal dari kalangan menengah ke atas. Karena gembalanya adalah seorang pengusaha yang kemudian mengajak para pengusaha-pengusaha lain, teman-temannya, untuk bergabung di dalam gereja lokal tersebut. Dan pola inilah yang juga memberikan kesempatan kepada pemimpin entrepreneurship itu muncul di gereja lokal. Ternyata di dalam perkembangannya ada banyak pengusaha yang memulai pelayanan itu akhirnya menjadi full-timer, pelayan Tuhan sepenuh waktu, menjadi pendeta full-time. Ketika pelayanannya makin bertumbuh sehingga dia harus memprioritaskan waktu untuk lebih banyak melayani jemaat. Bila mana dia adalah seorang profesional, maka dia bisa meninggalkan pekerjaannya dan hidup hanya dari pelayanannya itu saja. Sedangkan bila mana dia seorang pengusaha, maka usaha itu kemudian bisa saja dilanjutkan oleh anggota keluarganya atau oleh anaknya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa nilai Alkitabiah yang melatar belakangi mengapa seorang yang latar belakangnya pengusaha atau kaum profesional bisa menjadi pendeta. Yang pertama, kita harus membuang dikotomi antara sakral dan sekuler. Kita tidak boleh memandang bekerja di dunia usaha, misalnya dalam bidang bisnis, pekerjaan, politik, seni, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain, adalah sekuler. Sekuler dalam arti bersifat duniawi dan mengesampingkan keagamaan atau kerohanian. Sebaliknya, bekerja di gereja adalah sakral, suci. Saya percaya begini, bukan jenis pekerjaan, bukan tempat pekerjaan yang membuat sebuah pekerjaan itu rohani atau tidak. Tapi bagaimana motivasi hati kita, sikap hati kita ketika menangani pekerjaan itu. Kalau menurut saudara, mana lebih rohani? Menghitung uang persembahan karena saudara adalah kolektan di sebuah gereja lokal, ataukah menghitung uang orang karena saudara kasir di sebuah bank? Di gereja, kalau ada orang menghitung persembahan, lalu tiba-tiba ketika nggak ada orang lihat, dia masukkan sebagian ke kantongnya, apa itu rohani? Bukankah motivasi dan sikap hati itu yang menentukan perbedaan apakah satu pekerjaan itu rohani atau tidak? Saudara-saudara, jadi bukan jenis pekerjaan, melainkan motivasi hati yang menentukan. Apakah kita sedang membangun the city of man, yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan rencana Allah, ataukah membangun the city of God, kotanya Allah, artinya melakukan sesuatu yang selaras dengan rancangan Allah. Saya menggunakan istilah the city of God ini meminjam istilah dari tokoh gereja abad keempat, Agustinus. Jadi pekerjaan apapun ketika motivasinya untuk kemuliaan Tuhan, itu seharusnya dilihat dari kacamata yang rohani. Paulus adalah seorang rasul, tapi Alkitab mengatakan bahwa dia juga adalah seorang pembuat kemah, tukang tenda. Kisah Rasul 18 ayat 3 mencatat itu. Dia bekerja untuk membiayai pelayanannya sehingga tidak membebani jemaat yang baru saja dirintisnya. Ini agak berbeda dengan Petrus yang meninggalkan jala dan perahu lalu
full timer mengikut Yesus. Jadi boleh saja orang melayani sebagai full timer seperti Petrus. Tapi bisa juga orang melayani seperti Paulus. Dia masih punya pekerjaan yang umum yang dia kerjakan untuk membiayai diri dan pelayanan yang apalagi yang masih kecil, yang masih baru, yang dia kembangkan asal tidak menyita waktunya, pikirannya, hatinya, tapi tetap memprioritaskan pelayanan itu. Dan dampaknya juga tidak lebih buruk kok pelayanan daripada Paulus ini dibandingkan dengan Petrus. Saudara, jadi ini nilai pertama yang alkitabiah yang kita harus pegang. Tidak membedakan sakral dan sekuler. Kemudian menjalankan bisnis dengan takut akan Tuhan dan menerapkan nilai Kristiani di dalamnya. Seperti kejujuran, excellent, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Seperti yang dicatat dalam Kolose 3 ayat 22 dan 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang berikutnya, menghasilkan uang dari dunia dan diberikan untuk pelayanan atau gereja. Bukan sebaliknya, menghasilkan uang dari pelayanan atau gereja untuk dipakai menikmati dunia. Kan ini tergantung dari motivasi kita. Kalau kita bisa bekerja dan dananya digunakan untuk mensupport pelayanan, why not? Berarti kita tidak serakah, tapi punya hati yang selalu ingin menjadi saluran berkat. Seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham, bapa orang percaya. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah saudara, jiwa entrepreneurship ini tidak hanya dimiliki oleh gembala berlatar belakang pengusaha, tapi juga bisa dimiliki oleh lulusan sekolah teologi. Seperti saya, bukan pengusaha, saya lulus dari sekolah teologi. Karena yang utama dari jiwa entrepreneur itu adalah ciri kepemimpinan yang dimiliki. Bukan latar belakang pekerjaan yang dia hidupi. Cirinya adalah keinginan untuk selalu maju dan mengembangkan diri secara kreatif. Pengusaha tapi nggak punya kemampuan untuk maju, mengembangkan usahanya juga yang nggak bisa disebut sebagai entrepreneur. Mungkin dia wira swasta tapi bukan wira usaha, entrepreneur. Kalau dalam dunia rohani, seorang yang berjiwa entrepreneur bukanlah orang yang hanya menyiapkan khotbah, mengkonseling dan mengunjungi jemaat yang sakit, tapi juga memiliki visi, strategi, inovasi, kreativitas, keuletan, serta mampu mengelola sumber daya manusia dan keuangan untuk memajukan gerejanya. Pendeta Yakob Tomatala pernah berkata bahwa salah satu ciri utama seorang entrepreneur adalah kemandirian. Meliputi kemampuan berpikir unggul, berani mengambil keputusan dan resikonya, serta memiliki cara unggul dan kreatif untuk mewujudkan cita-citanya. Pemimpin entrepreneur tidak menggantungkan pendapatan bulanan dari organisasi, tetapi mampu berinovasi dan berkreasi untuk mendapatkan pendapatan secara mandiri. Saya diberi beban oleh Tuhan untuk mendirikan 100 gereja desa dari nol sampai jadi. Kita nggak kasih uangnya kepada para gembala yang ada di desa, tapi kita bangunkan sampai jadi. Uangnya dari mana? Fundraising. Dari orang-orang yang terbeban. Nggak ada di kas uangnya. Nggak ada anggaran untuk itu. Tapi kita bisa mewujudkannya. Kenapa? Karena harus ada jiwa entrepreneur yang mau maju, mau berkorban, punya visi besar untuk mewujudkan hal tersebut. Saudara-saudara, jadi dia harus berinovasi untuk mendapatkan pendapatan secara mandiri. Dia tidak hanya melamar ke gereja yang sudah ada, tapi mampu memulai jemaat baru di tempat yang baru. Hal ini sejalan dengan yang ditulis oleh Peter Wagner. Gereja yang bertumbuh itu dipimpin oleh seorang pendeta yang berpikiran serba mungkin dan yang kepemimpinan dinamisnya telah digunakan untuk mempengaruhi seluruh gereja agar bertindak demi pertumbuhan. Saya ambil studi kasus yang lebih sempit, yaitu GBI Bethel Bandung yang saya rintis tahun 1997, mulai dari sebuah tempat ibadah menyewa ruangan hotel yang kapasitas paling 60-70 orang. Gak punya alat musik, gak punya sound system, sekretariat pun gak ada. Kita latihan di rumah anggota jemaat yang bersedia. Tapi oleh anugerah Tuhan, kini berkembang dengan gereja pusat di
daerah Istana Mekarwangi, Bandung, dengan kapasitas kalau full 3.000 jemaat sekali ibadah, dan kita mengadakan 5 kali ibadah pada hari Minggu. Selain itu ada 5 tempat ibadah lain yang merupakan satelit ibadah. Di samping itu juga ada layanan lain seperti Sekolah Tinggi Teologi Karisma yang mencetak para hamba-hamba Tuhan untuk melayani di seluruh Indonesia. Ada radio Karisma FM yang bisa didengar oleh para pendengarnya di seluruh kota Bandung. Ada program televisi yang saya layani, sosial media, termasuk YouTube Silver Play Button dari GBI Bethel yang memberkati banyak orang. Ada pendidikan umum seperti playgroup, TK, dan selanjutnya. Ada sanggar musik di mana orang-orang bisa berlatih berbagai macam alat musik. Mereka harus bayar, mereka harus terdaftar, punya jadwal yang tetap, punya guru-guru. Ada klinik kesehatan yang kita bangun. Ada Arimatea Memorial Park, yaitu kuburan supaya semua jemaat yang meninggal bisa mendapatkan tanah dan layanan yang baik ketika mereka menjadi anggota daripada kelompok pemakaman ini. Juga ada kafe dan layanan lain. Gedung gereja yang kita bangun juga dibuat dengan apik sehingga mendapatkan rekor Indonesia, MURI, sebagai gereja dengan tangga luar terbanyak di Indonesia. Ada 99 tangga dari bawah sampai atas, dan paling atas ada wedding chapel dari kaca diberi nama Ahava. Dalam bahasa Ibrani artinya love atau kasih. Tapi orang kalau mau masuk ke gereja bisa lewat tangga biasa, lewat eskalator atau elevator. Dan gedung ini pernah mendapatkan 2 award karena arsiteknya pernah menjadi the best interior designer, dan juga wedding chapelnya menjadi the best public area yang ada. Selain itu sedang dibangun The Journey, sebuah Bible Park yang bersifat edutainment yang menunjukkan kisah Alkitab dari sejak penciptaan alam hingga akhir zaman yang menekankan keselamatan kekal dalam Kristus Yesus. Bangunan ini juga dilengkapi dengan teater yang menampilkan drama musikal, kisah-kisah Alkitab yang menarik disertai misi yang jelas di dalamnya. Saudara bisa melihat foto-foto dan video yang ditayangkan supaya bisa menangkap. Nah, saudara sekalian, dengan demikian kalau kita memiliki jiwa entrepreneur, pelayanan yang kita pegang akan berkembang dengan bermacam-macam jenisnya. Tujuannya memuliakan Tuhan dan memberkati orang lebih banyak lagi. Roh Kudus yang bekerja secara dinamis sangat mempengaruhi pemimpin rohani yang terbuka terhadap karya Roh Kudus. Sehingga dia memiliki keberanian untuk bertindak melaksanakan kehendak Tuhan. Walaupun sumber daya yang dia miliki sangat terbatas. Untuk itu pemimpin rohani harus peka pada petunjuk firman dan Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya memberikan visi, tapi melengkapi juga dengan hikmat, wisdom. Sehingga pemimpin bisa mendapatkan strategi ilahi untuk mewujudkan visi itu. Mujizat dalam pelaksanaan tugas ilahi itu juga sering terjadi sebagai pertanda campur tangan Tuhan yang jelas dalam penuntasan misi tersebut. Juga dalam usaha pribadi anggota jemaat. Jika saudara memiliki visi ke depan, di dalam usaha pekerjaan umum yang saudara lakukan sebagai pengusaha, sebagai kaum profesional, ada sesuatu yang saudara kerjakan untuk kehidupan sehari-hari. Mintalah hikmat Tuhan dan punya keberanian melangkah maju. Pasti Tuhan buka jalan dan memberikan hal yang lebih baik dalam hidup saudara. Miliki jiwa besar, miliki jiwa entrepreneur. Karena dengan demikian kita akan maju terus bagi kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Saya berdoa supaya saudara, apapun profesimu, tidak harus hamba Tuhan, tidak harus pendeta, mungkin saudara pengusaha atau karyawan atau apapun, miliki jiwa entrepreneur, jiwa besar untuk memajukan usahamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang mau hatinya berkembang jadi besar sehingga Tuhan percayakan perkara yang lebih besar, taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa untuk Anda. Bapak, terima kasih. Kami percaya kalau kami punya jiwa besar, jiwa entrepreneur, kami akan maju dengan visi yang dari Tuhan, dengan inovasi, kreativitas, strategi,
keberanian untuk melangkah, mengambil resiko, bisa mengorganisasikan, memanajemeni dengan baik segala sumber daya yang kami miliki walaupun terbatas. Dan kalau kami bertekun, pada akhirnya kami akan meraih hasil itu. Hamba berdoa untuk semua orang yang mendengarkan paparan hari ini. Dalam nama Yesus, biar kami makin hari makin berkembang. Naik, tidak turun, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Karena kami mengandalkan kekuatan Tuhan yang adalah juru selamat, penebus kami. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Syukur buat hari ini di mana kami bisa beribadah dengan Engkau, memuji Tuhan, bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menyadari betapa arti pentingnya sebuah komunitas di dalam Engkau. Kiranya membangun komunitas yang sehati di dalam pelayanan, dalam keluarga kami Tuhan, sehingga benar-benar kesatuan itu nyata sebagai tubuh Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati kami semua yang hadir pada hari ini Tuhan. Kalau mungkin ada jemaat yang hadir, ada banyak pergumulan, permasalahan yang belum selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan terobosan keuangan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Engkau memberikan kesembuhan ilahi. Bahkan kalau ada konflik keluarga yang belum terselesaikan, kami percaya kasih Tuhan mendasari keluarga ini, sehingga keluarga ini semakin kokoh kuat dan ada pengampunan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kami semakin kuat bertumbuh secara rohani dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami, khusus buat pesta demokrasi pilkada di seluruh pelosok tanah air. Kami tolak roh anarkis, roh perseteruan, roh perselisihan. Hanya roh Tuhan yang berdaulat, kasih, damai, sukacita mengalir bagi bangsa negara kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa pemimpin-pemimpin yang akan terpilih itu seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan masalah suksesi pemerintahan dari Bapak Presiden Jokowi kepada Bapak Presiden Prabowo, semuanya berjalan dengan baik. Bahkan di pemerintahan yang baru ini Tuhan, ada banyak kabinet yang dibentuk akan membawa masuk Indonesia dalam kemajuan, kemakmuran. Bahkan Indonesia menjadi ladang tuayan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami percaya bahwa penyertaan sempurna bagi bangsa negara kami. Dan pada akhirnya kami berdoa syafaat bagi tim gembala kami, buat Om Julius, buat Pak Rupin, Pak Swito, bahkan buat Christopher. Tim gembala ini Tuhan, dengan pengurapan yang baru, Engkau proteksi keluarganya, hikmat, akal, budi, semuanya Tuhan. Apapun yang disampaikan itu benar-benar menjadi kekuatan bagi seluruh umat Tuhan. Bahkan gereja kami ada pertumbuhan secara kuantitas bahkan kualitas bersama dengan Tuhan. Memberkati pelayanan kami di Jakarta, Bekasi, di Kedoya Tuhan, di Tasik, di Bandung, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa khusus buat Om Julius dalam usia yang bukan muda lagi, tetapi hamba-Mu tetap semangat menjadi teladan, pionir rohani bagi kami. Engkau berikan kekuatan double porsi juga buat tante Tuhan dalam merawat Om Julius. Berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan selalu ada bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan.
Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah ini dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.